Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang ukuran gejala pusat, mean, median, dan modus. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Gejala pusat pada hakikatnya menganggap rata-rata atau average dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi pengembaraan nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Rata-rata sedemikian itu dapat dianggap sebagai nilai sentral dan dapat digunakan sebagai pengukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi. Statistik mengenal bermacam-macam rata-rata dengan nama-nama yang khas, yaitu rata-rata hitung atau mean, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Untuk semua merupakan jenis rata-rata yang lazim digunakan sebagai pengukuran lokasi atau pengukuran tendensi dari sebuah distribusi. Baik, lanjut saja kita ke rata-rata hitung mean. Rata-rata hitung mean. Statistik yang paling banyak digunakan ukuran gejala pusat adalah rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung didefinisikan sebagai jumlah semua skor untuk variabel dan kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. Rumusnya yaitu seperti ini. Sebagai contoh kita ngambil tabel yang seperti ini nih. Jumlah pengamatannya itu seperti ini: 1 ditambah 5 ditambah 7 tambah 2 tambah 10 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 6. Lalu hasilnya sama dengan 50. Lalu dibagi 10. Kenapa itu bisa bagi 10? Yaitu jumlah data ini yaitu 10. Kan ini jumlah data ini kan hasilnya 50. Lalu 50 bagi 10 itu hasilnya 5. Rata-rata hitung sulit untuk ditafsirkan ketika variabel yang dihitung adalah variabel nominal dengan dua tingkatan. Misalnya jenis kelamin dan tidak signifikan ketika ada lebih dari dua tingkat atau kelompok untuk suatu variabel, misalnya etnis. Mean akan konsisten saat pengukuran dengan pengulangan pada variabel yang sama. Rata-rata hitung cenderung untuk tidak berubah secara radikal selama tidak ada extreme outliers dalam kumpulan data. Baik, langsung saja kita ke modus. Modus paling banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hal yang paling banyak menyebabkan suatu keadaan sering dianggap penyebab keadaan tersebut. Misalnya, kebanyakan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Pengemudi yang mabuk dalam hal ini adalah modus. Dalam data berbentuk kuantitatif, modus sangat mudah untuk dideteksi. Dengan melihat data kita tinggal menentukan angka berapa yang paling sering muncul. Angka yang sering muncul itulah yang kita sebut dengan modus. Rumusnya seperti ini nih. Modus sama dengan B ditambah P kurung buka B1 per B1 ditambah B2 kurung tutup. B yaitu batas bawah kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbanyak, dan P yaitu panjang kelas modus. Sedangkan B1 frekuensi kelas modus dikurangi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Sedangkan B2 frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modus. Baik, contohnya seperti ini nih. Nilai ujian 31 sampai 40 frekuensinya 1. 41 sampai 50 frekuensinya 5. 51 sampai 60 frekuensinya 2. 61 sampai 70 frekuensinya 5. 71 sampai 80 frekuensinya 7. 81 sampai 90 frekuensinya 3. 91 sampai 100 frekuensinya 2. Dengan itu kita dapat menghitung modusnya dengan memperhatikan tabel akan menemukan B sama dengan 70,5, P sama dengan 10, B1 7 dikurangi 5 sama dengan 2, B2 sama dengan 7 kurangi 3 sama dengan 4. Dengan masukkan data tersebut ke dalam rumus akan kita dapatkan Mo sama dengan 70,5 ditambah 10 kurung buka 2 per 2 tambah 4 kurung tutup. Lalu hasilnya Mo sama dengan 73,833. Bahwa dalam menghitung modus pada data kelompok berbeda dengan menghitung modus pada data tunggal. Aspek ramalan yang kita gunakan pada penentuan modus dengan menggunakan data berkelompok turut menentukan hasil modus yang temukan.
Ternyata menentukan modus dengan tidak mengelompokkan data lebih dapat daripada mengelompokkan data terlebih dahulu. Itu sepertinya kayak gitulah. Baik, langsung aja kita ke median. Median adalah datum yang membagi data menjadi kelompok. 50% data kurang dari nilai median dan 50% data lebih besar dari median. Pada data tunggal, pencarian nilai median dilakukan dengan cara mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kemudian nilai tengah data yang telah diurutkan itu merupakan nilai median. Bagaimana menentukan nilai median dari data berkelompok? Baik, rumusnya seperti ini nih. Mi sama dengan LO ditambah kurung buka 1/2N dikurangi FK per F0 kurung tutup lalu C, di mana LO tepi bawah dari kelas limit yang mengandung median, sedangkan Mi nilai mediannya, N yaitu banyaknya data, sedangkan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median, sedangkan F0 frekuensi kelas yang memuat median. Kalau C yaitu panjang interval kelas. Contohnya seperti ini nih, tabel seperti ini. Kelas 15 sampai 19 frekuensinya 5, F kumulatif yaitu 5. 20 sampai 24 frekuensinya 7, F kumulatifnya 12. 25 sampai 29 frekuensinya 10, F kumulatifnya 22. 30 sampai 34 frekuensinya 15, F kumulatifnya 37. 35 sampai 39 frekuensinya 13, F kumulatifnya 50. 40 sampai 44 frekuensinya 8, F kumulatifnya 58. 45 sampai 49 frekuensinya 6, F kumulatifnya 64. Bentuk histogramnya seperti ini nih, seperti gambar yang saya buat seperti ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong maklum dipaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.